Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Mayat guys, ya, mayat guys. Mayat pria tanpa kepala ditemukan nelayan terdampar di pinggir pantai Tanggamus. Komplotan pencuri puluhan motor di Bandar Lampung ditangkap. Tersangka beraksi mengendarai mobil. Mewaspadai peredaran beras oplosan, polisi tingkatkan pengawasan di pasar. Beredar beras oplosan membuat warga khawatir. Mereka takut beras yang dibelinya adalah beras oplosan yang dapat merugikan kesehatan saat dikonsumsi. Kerugian yang pasti adalah uang untuk membeli beras tersebut. Di antaranya terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Rabu siang. Para pembeli beras menyatakan dilanda kebingungan sebab tidak ada jaminan beras yang dibelinya adalah kualitas asli. Menurut warga, beras kualitas asal juga kini marak menggunakan karung atau kemasan bermerek beras kualitas premium. Pokok ya paling utama beras, jadi berasnya harus sehat dong. Kalau dicampur itu oplos gitu ngeri lah Pak. Nah, Ibu baru tahu kapan ini, Bu? Baru hari ini. Saya kan mau beli beras, jadi saya dengar ada yang oplos gitu kan, jadi bingung kitanya. Biasa beli beras yang ini bagus, katanya koki segala macam bagus. Banyak macam-macam yang dioplos itu merek-merek beras itu, jadi kan kita bingung mau belanja juga beras. Iya, kecewa lah kok beras bisa dioplos gitu kan. Terus takut nggak, Bu, apa gimana? Ya kalau mau beli juga ya takut, kalau beli di warung kan takut dioplos. Harapannya gimana? Ya supaya pemerintah lebih perhatiin lagi. Baru kemarin. Oh baru kemarin. Oh baru kemarin, ya. Baru tahunnya kemarin? Iya. Oh, iya. Pencegahan beredarnya beras oplosan juga ditingkatkan oleh Polda Lampung. Mereka meningkatkan pengawasan ke para penjual beras di sejumlah pasar. Peredaran beras oplosan di Lampung berpotensi terjadi sebab Lampung merupakan salah satu daerah pemasok beras nasional. Menindaklanjuti adanya tindakan yang dilaksanakan di Balai Selatan Mabes Polri untuk jajaran Krimsus Polda Lampung saat ini masih melakukan penyelidikan semua dengan adanya penemuan beras oplosan tersebut. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan di beberapa tempat. Kita telah melaksanakan kemarin, ulangi hari Jumat, kita telah melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dan kita sudah melaksanakan kegiatan sejak hari Senin kemarin. Beberapa tempat itu masuk ke kami belum bisa menyatakan bagian mana ataupun tempat apa. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang berhubungan dengan pengadaan beras tersebut. Peredaran beras oplosan dibongkar oleh Kementerian Pertanian dan Bareskrim Mabes Polri. Dari hasil penyelidikan, mereka menemukan terdapat lebih dari 120 merek merupakan beras oplosan yang beredar di pasaran. Beras oplosan yang dimaksud adalah pelaku mengoplos beras kualitas biasa yang diolah dengan zat kimia pemutih warna dan kemudian dicampur dengan beras premium. Beras oplosan tersebut kemudian dijual pelaku dengan harga beras premium. Arsadi Saputra dan Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Komando Distrik Militer dan Pemda Lampung Utara Rabu pagi mengunjungi dapur tempat pengelolaan makanan bergizi gratis di Kecamatan Kota Bumi Selatan yang menaungi 7 sekolah dasar.
Kunjungan tersebut terkait penyelidikan kasus dugaan keracunan makanan yang dialami seorang siswa SD bernama Bima pada Selasa siang lalu. Dari hasil penyelidikan awal, makanan gratis telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Namun yang harus diperbaiki pada sektor pendistribusiannya, sebab tenggat waktu proses pengemasan hingga pengiriman ke sekolah lebih lama, sehingga berpotensi makanan mulai basi saat dibagikan ke murid. Dari hasil penyelidikan secara umum, secara SOP juga semuanya sudah berjalan, ya, sudah berjalan. Kemudian dari dinas-dinas juga sudah kami evaluasi koreksi, baik kesehatannya, baik ke sekolah juga kami sudah ini. Hanya nanti ke depannya kami akan koordinasi lebih ketat terkait bagaimana pendistribusiannya. Nah ini terkait di sini yang terjadi adalah pendistribusiannya, sehingga ke depan pendistribusiannya akan lebih mudah, simpel dan diterima dengan oleh anak-anak di sekolah-sekolah menjadi lebih baik. Murid yang diduga keracunan makanan gratis 1 orang. Korban keracunan yang lebih banyak berhasil dicegah setelah pihak vendor langsung menarik makanan yang diantarkan ke sekolah akibat ada lauknya yang mulai basi. Minyak apa? Itu mungkin menu yang memang cukup basi Pak ya. Mungkin itu yang kelalaian kami, dan kedepannya kami bakal melakukan mengurangi menu-menu yang beresiko lagi Pak. Oh, berarti memang begitu makanan sampai di sekolah memang sudah basi berarti? Sudah. Basi ya? Dan untungnya dari Soekarno-Hatta juga untuk dia koordinasi dengan Bu dia langsung berkoordinasi dengan saya. Jadi saya bisa lakukan pencegahan di sekolah lain. Udah saya koordinasi ke sekolah lain, Bu, mohon maaf untuk ini mohon jangan dimakan. Jadi untuk di sekolah lain memang mie mereka udah dipisah, tidak dimakan. Seorang siswa yang diduga keracunan makanan bergizi gratis tersebut terjadi pada hari Selasa lalu. Kondisi korban kini telah pulih setelah mendapat penanganan dokter puskesmas. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sebanyak 20 warga lanjut usia terdaftar sekolah lansia tahun ini yang dipusatkan di Kecamatan Tumi, Jajar, Tulangbong Barat. Sekolah ini dinaungi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dan Pemda Tulangbong Barat. Seluruh biaya sekolah para murid ditanggung APBD. Sekolah lansia umumnya tidak memberikan ijazah dalam bentuk formal seperti sekolah pada umumnya. Tujuan utama sekolah lansia adalah meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kemandirian lansia, dan bukan untuk mengejar gelar atau ijazah. Salah satu murid sekolah lansia di Tulangbong Barat adalah Titin, umur 62 tahun. Ia menyatakan pembelajaran sekolah lansia lebih fokus pada kegiatan edukasi, keterampilan, dan interaksi sosial. Mbak, mengikuti kegiatan sekolah lansia ini apa nih Mbak? Supaya tambah pengalaman, tambah sehat, tambah pengertiannya dari pembinaan, terus kita bisa dari penyakit apapun kita tahu apa obatnya, nanti kan ada dari BPKP untuk memberikan penyembuhan. Sekarang usia berapa Mbak? 62. Untuk launching perdana ini di Kecamatan Tumi Jajar ini baru 2 minggu. Yang perdana itu jumlah siswanya ada 20 orang, terdiri dari perempuan semua, usianya di atas 55 tahun ke atas. Motivasi Pak untuk lansia ini Pak apa Pak? Supaya lansia ini aktif, bermartabat dan berdaya saing di masyarakat. Artinya biar berdaya lah di masyarakat, biar tahu tentang kesehatan, tahu tentang pendidikan, biar ekonominya juga tidak tergantung pada anak-anaknya. Dari 20 murid sekolah lansia seluruhnya perempuan. Murid paling muda umur 52 tahun dan paling tua umur 70 tahun. Mustaqim melaporkan dari Tulangbong Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.